Sama dengan ada guru mengajar, belum mengajar, medianya sudah ditempel di papan. Jadi siswa itu hanya melihat-lihat terus papan, padahal belum digunakan. Ya, jadi semua itu menjadi bagian yang penting, terutama di bagian introduction. Jadi kita bicara introduction-nya dulu. Ya. Kalau di pembelajaran umum kan introduction-nya itu, pendahuluannya kan menyampaikan tujuan, memotivasi, dan mengapersepsi. Itu yang paling penting. Ya. Jadi mengapersepsi itu bagian yang sangat penting. Sebenarnya di advance organizer ini adalah mengapersepsi, yaitu menyambungkan pengetahuan dan pemahaman siswa pada materi yang akan diajarkan dengan materi yang sudah pernah dia ketahui sebelumnya. Ya. Karena itulah guru penting untuk apa namanya memprovokasi pengetahuan awal siswa yang terkait dengan materi yang akan diajarkan. Misalkan ini energi listrik. Ya, siapa yang masih ingat apa itu energi? Sudah dipancing-pancing. Siapa yang tahu tentang listrik? Nah, hari ini itu lebih menarik lagi kita belajar tentang bagaimana menghemat energi listrik. Jadi supaya dia nyambung terus. Nah, itulah oleh Ausable bermakna karena guru mampu menyambungkan pemahaman konsep siswa dari apa yang dipahami dari awalnya, kemudian dia bisa sambungkan dengan sesuatu yang baru. Ya, sehingga kemudian bertumbuh secara terus-menerus pengetahuannya. Ya. Oleh Piaget, disitulah proses asimilasi dan proses akomodasi. Meskipun di awal ini belum terjadi karena siswa masih mulai untuk mencangkup pengetahuan barunya, ya, belum bertumbuh gitu. Yang kedua, apa itu? Guru mengarahkan peserta didik ke materi yang akan mereka. Ya, apa itu pertanyaannya? Ya, ini sudah saya satu paket saja tadi. Saya sudah jelaskan tadi bahwa bagian kedua ini kan mengingatkan akan materi sebelumnya. Inilah yang disebut dengan apersepsi. Jadi ini kalau dalam agama ini sunnah muakkadah ini. Hampir wajib ini, ya, poin kedua ini. Di mana pengetahuan itu bisa bertumbuh kalau guru memfasilitasinya dengan cara memberikan sambungan. Jadi guru itu hanya membuat sambungan. Bagi siswa yang perlu sambungan lurus, ya kasih misalkan pipanya lurus-lurus. Ya, kasih sambungan lurus. Kalau sambungan L dia butuhkan, kasih sambungan L. Kenapa? Karena setiap siswa itu beda sambungan yang dia butuhkan. Jadi kemampuan guru untuk menyambungkan yang ada di fase-fase introduction. Ya, jadi ini pemanasan yang penting supaya misalkan begini, Bapak melanjutkan materi menghemat energi listrik. Tidak ada satupun siswa yang mengerti tentang energi dan tentang listrik. Buat apa melanjutkan materi? Kalau dia materi lanjutan, beda kalau materi baru, ya. Ya, itu maksudnya. Meskipun dia materi baru, misalkan energi listrik, itu pasti ada pengetahuan-pengetahuan yang mendukung. Misalkan siapa yang pernah melihat ini, misalkan ada kincir angin, siapa yang pernah melihat uh, apa uh, misalkan kalau ke Kolaka itu ada apa tuh pembangkit listrik mikrohidro, ya, itu. Jadi difasilitasi kepada aspek-aspek yang kemudian secara faktual dia lihat, tetapi ada konsepnya nanti yang dijelaskan. Nah, aktivitas ini kegiatan guru, ya. Aktivitas peserta didik menyampaikan pengetahuan. Nah, itu. Jadi ini sudah benar tentang berhubungan dengan energi. Jangan langsung energi listrik saja, langsung energi dan listrik. Ya. Kenapa? Karena yang baru mau dibahas ini energi listrik.
Jadi dia di sini baru pengetahuan awalnya, pengetahuan idenya energi listrik. Ya, berarti sebaiknya pakai dan di situ. Kenapa? Karena energi dan listrik itu berbeda. Energi konsep umumnya, energi listrik ini kan salah satu jenis energi. Ya, ada energi listrik, energi cahaya, energi kimia, dan jenis-jenis energi lain. Ya. Peserta didik berupaya mengingat kembali, ya, ini tidak bisa kita lihat karena kita tidak bisa tahu siapa yang mengingat kembali, ya, karena ini aktivitas mental yang tidak kelihatan. Ini di balik layar. Ya. Jadi ini sudah bagus, ya, karena di sini kan sudah ada panduannya sebenarnya. Tapi yang saya inginkan sebenarnya redaksi kalimat yang ada di dalam tahapan-tahapan di sini itu bisa dikemas sedemikian rupa sehingga bisa ditambah, bisa juga disimpulkan lagi. Jadi setiap orang ini bisa diotak-atik ini kalimatnya. Ya. Bisa diotak-atik, tapi yang penting bahwa fase pertama ini adalah pendahuluan, pemanasan sebelum masuk materi. Ya, itu maksudnya. Jadi di sini guru ini belum mengajarkan materi menghemat energi listrik atau belum menyampaikan topik dari muatan IPA ini, belum. Jadi dia pemanasan dulu. Jadi introduction itu pemanasan. Bisa dipaham maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi di sini bahasa pemanasan, belum guru menjelaskan, tapi dia baru berusaha mengidentifikasi pengetahuan awal siswa yang masuk ke dalam kelas itu bagaimana cara menyambungkannya. Ya, bagaimana cara menyambungkannya. Minimal di introduction ini guru bisa tahu berapa jumlah siswa yang perlu ditangani dengan cara ini, berapa yang ini. Makanya perlu misalkan guru mengukur seberapa besar pemahaman awal siswa tentang listrik dan atau energi. Nah, itu yang jelas itu ya. Jadi nanti boleh sudah seperti ini, sudah minimal sudah standar seperti yang ada di sini. Boleh ditambah kalau masih ingin menambahnya, boleh juga kalau terlalu rumit bahasanya itu dikurangi, disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan introduction atau pendahuluan dari sebuah pembelajaran. Coba yang kedua. Nanti pertanyaannya bisa belakangan. Saya lihat yang kedua secara sekilas saja. Pak Hafid dinaikkan. Ya. Jadi yang pertama tadi, guru sudah melakukan pemanasan. Di situ sebenarnya bisa, jadi di bagian introduction itu tidak selalu seperti itu. Boleh juga begini, misalkan guru dari rumah sudah mempersiapkan satu pertanyaan atau dua pertanyaan yang dibagikan kepada siswa. Itu pertanyaan-pertanyaan tingkat tinggi yang mengeksplorasi pengetahuan awalnya, diberikan siswa kemudian menuliskan. Karena kadang-kadang siswa juga itu kadang dia sudah tahu, tapi kalau dia sampaikan berbeda dengan kalau dia menulis. Ya, jadi bisa difasilitasi begitu. Coba geser sedikit ke kiri Pak, yang bagian keduanya ini, ya fase keduanya, fase kedua. Tidak kelihatan fase keduanya Pak. Oke. Ya, jadi kalau fase pertama tadi adalah introduction, fase kedua ini adalah exploring student prior knowledge. Ya, bahasa Indonesianya itu adalah menggali ya, atau mengeksplorasi pengetahuan awal siswa. Ya, itu maksudnya di bagian kedua. Jadi tadi sudah pemanasan, kita hanya sekedar di permukaan saja. Ya, kalau ini sudah menggali sampai ke dalam. Nah, bagaimana cara menggalinya ya sudah proses pembelajaran ini. Ya, cara menggalinya itu berarti sudah agak dalam ke bawah dibanding dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi introduction
di pendahuluan saja, jadi di permukaan saja. Ini kita menggali dan mengeksplorasinya sampai ke bawah. Ini mengungkap pengetahuan peserta didik melalui kesempatan berpikir secara lebih terbuka. Jadi misalkan begini, jadi ini kita tidak mengajar konsep ya. Ini bukan masuk, coba ambil, naikkan bukunya, siapkan pulpennya, baru masuk langsung. Yang dimaksud dengan energi adalah coba catat semua. Tidak begitu. Jadi ini terkait dengan bagaimana pengetahuan itu dibangun oleh siswa. Bukan guru menyampaikan pengetahuan, bukan. Tapi pengetahuan itu dibangun dan diperoleh oleh siswa. Jadi itu intinya ini yang konstruktivisme. Di situ saja sebenarnya. Jadi kita mau, oh ternyata nanti kalau Bapak Ibu lihat 4 model pembelajaran di K13 yang disarankan dengan basisnya konstruktivisme, mulai dari discovery, inquiry, kemudian problem based dan project based, itu semuanya adalah berupaya menanamkan pembangunan konsep oleh siswa sendiri yang menemukan. Ya, seperti yang dikemukakan oleh Brunner mengenai penemuan atau discovery learning itu kan dari Brunner, seperti yang kita jelaskan pada beberapa pertemuan. Nah, coba kita lihat apakah langkah-langkah ini itu betul-betul bisa mencerminkan proses untuk menggali pengetahuan awal. Ya, di situ sebenarnya tadi seperti Pak Hatip sampaikan bahwa kalau IPA begini itu tidak bisa kalau tidak ada pengamatan, tidak ada observasi, karena itu metode-metode dasar di pembelajaran IPA itu tidak akan mungkin sempurna kalau tidak ada observasi atau pengamatan, tidak ada eksperimen, ya, tidak ada simulasi. Itu agak sulit kalau metode itu tidak terjadi di dalam pembelajaran. Karena kalau itu tidak ada, berarti guru hanya menyampaikan konsep. Ya, dan menyampaikan konsep itu berarti tidak konstruktivisme. Karena konstruktivisme itu siswa yang menemukan konsep, dialah yang membangun pengetahuan. Kita lihat misalnya, guru berupaya mengeksplorasi pengetahuan awal peserta didik. Seperti yang dikrisi, mestinya itu caranya bagaimana. Ya. Di situ baru apa lagi namanya, baru semacam pernyataan-pernyataan yang normatif di situ. Ada macam. Jadi nanti disebutkan caranya apa yang, atau metode apa yang dipakai. Misalkan dengan memperlihatkan gambar apa, atau memperlihatkan video ini, ya, supaya kita tahu apa yang dia pahami itu. Yang kedua, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok diberikan lembar pengamatan. Ya. Jadi tentu ini kalau berkelompok berarti tujuan utamanya itu kita mengadopsi teorinya Vygotsky. Karena belajar kelompok itu Vygotsky. Ya. Tapi nanti di dalam kelompok tetap ada bangunan-bangunan pengetahuan secara individu yang mengacu kepada teorinya Piaget. Ya. Jadi itu Vygotsky dan Piaget itu dua-duanya berjalan. Makanya kalau guru mengajar itu kan paling tidak ada 3 modelnya. Kalau tidak klasikal, individual, kalau tidak itu berarti kelompok. Nah, individu itu perspektifnya Piaget, kalau perspektifnya Vygotsky. Karena Vygotsky mengatakan bahwa pengetahuan siswa itu berkembang dalam konteks sosial. Nah, kalau Piaget, pengetahuan siswa itu bertumbuh dan berkembang kalau dia berinteraksi dengan lingkungan. Ya terserah mau dibawa ke, jadi ini sebenarnya saya inginkan itu guru itu berpikir radikal saja. Ya, berpikir radikal, pokoknya nyatakan sesuatu kalau bisa berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan guru selama ini. Tapi basisnya adalah konstruktivisme, yaitu siswalah yang menemukan konsepnya. Ya, tadi bagus sekali Pak Hafid itu mengurai identifikasi bahwa
guru kesulitan menanamkan konsep. Ya, kira umumnya guru kesulitan itu. Jadi saya baru pulang kemarin itu dari Jakarta bersama satu orang guru pamong mengikuti kegiatan penyegaran untuk pelaksanaan pendidikan profesi guru kategori 1, yaitu guru-guru yang diangkat mulai dari 2015 ke bawah. Karena nanti kategori 2 itu yang diangkat 2016 ke atas sampai 2019. Modelnya, ya, model pembelajarannya nanti di PPG itu nggak ada lagi. Jadi semua perspektifnya pedagogik seperti ini. Seperti ini modelnya nanti. Sampai PPL-nya itu harus lurus dengan permasalahan awal yang dia. Penana ini masih di Jakarta, ikut posting. Jadi saya tiba di Kendari, besoknya Penana berangkat ke Jakarta. Saya kurang tahu apa ada mata kuliahnya. Kayaknya sulit itu kasih kuliah karena dia mesti ada di sana. Ya, jadi intinya seperti itu, ya. Nanti bisa dilihat kembali, ya. Jadi yang ada di halaman 171 di buku yang saya tulis itu panduan umum. Saya senang kalau mahasiswa itu bisa berdiskusi kemudian melahirkan prosedur-prosedur yang radikal begitu, cara-cara yang tidak biasa, tetapi tetap diletakkan di atas fondasi cara-cara pembelajaran yang konstruktivisme dengan lima ini. Jadi intinya di fase kedua ini guru berupaya mengungkap pengetahuan. Jadi misalkan begini, dalam satu kelompok, ini kan di langkah kedua, Pak Hati ini tidak menjelaskan kelompok ini didasarkan pada apa. Apakah pada kemampuan pengetahuan awalnya atau dikelompokkan secara acak atau dasarnya apa pengelompokan. Jadi kalau kita hanya bicara misalkan kelompok berarti ini kayak biasa ini. Ya, sudah itu dibagikan nomor pengamatan seperti apa ya. Dia dikelompokkan berdasarkan apa? Pengetahuan awalnya, kemudian sebagian yang sudah tahu itu ada yang dikelompokkan dengan yang belum paham, sehingga kemudian banyak manfaat-manfaatnya di situ, sehingga tercipta proses pembangunan pengetahuan seperti yang diinginkan oleh Vygotsky. Dia bertanya pada temannya, kalau dibagi begitu secara acak, nanti ketemu orang-orang yang sama sekali tidak ada yang bisa ditanya oleh temannya yang lain. Jadi pengelompokan itu bisa banyak, bisa berdasarkan gaya belajar yang ada 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Bisa juga dibagi kelompok berdasarkan pada teorinya, teori multiple intelligence-nya Gardner, ya, yang senang matematis, senang IPA, senang karena ini IPA, ya berarti nanti bisa di guru itu punya histogram tentang sebenarnya di antara siswa-siswa ini siapa di antara mereka yang senang matematik, ya, senang IPS, senang IPA, senang bahasa. Nah, itu dikelompok-kelompokkan. Boleh juga nanti itu menjadi dasar pengelompokan. Ya. Tapi kalau kita kelompokkan saja tidak ada dasarnya, nah itu sulit dipertanggungjawabkan nanti karena kita tidak punya konstruksi konsep mengajar di situ dalam konteks kelompok. Ya. Guru memberi kesempatan kepada setiap kelompok melakukan pengamatan dan pengumpulan data. Misalkan begini, di sini juga belum dijelaskan apakah pengamatan itu sama untuk setiap kelompok atau berbeda untuk setiap kelompok. Jadi dia masih umum semua. Ya tentu kalau dia berbeda setiap kelompok, ya jadi wah rumit dong kita bekerja. Ya begitulah kalau kita ingin mencari cara pandang siswa untuk menemukan konsepnya. Nanti dipertukarkan. Kalau sama mungkin ada kelebihan kekurangannya, kalau berbeda ada kelebihan kekurangannya, tapi pertimbangan-pertimbangannya itu harus disandarkan pada cara berpikir konstruktivismenya pembelajaran ini. Jadi dia dibangun di atas meletakkan dasar-dasar konsep sampai akhirnya nanti siswa lah yang menemukan konsep itu, membangun pengetahuannya secara bertahap.
Jadi jangan diberitahu itu bahwa energi adalah ini. Nanti terakhir sekali diberitahu. Karena kalau langsung diberitahu itu bukan konstruktivisme. Bapak mengajarkan atau Ibu mengajarkan konsep kalau begitu. Bukan siswa yang menemukan dan membangun konsepnya. Jadi di bagian ketiga ini nanti diuraikan lagi bagaimana itu sebenarnya dijelaskan. Kalau masih mampu ya, kalau sudah angkat tangan ya sudah begini saja. Kalau masih masih ingin supaya kita lihat. Saya senang ini konstruksi berpikirnya sudah jalan. Ya karena memang fase-fasenya diadopsi sudah ada kalimat-kalimat di dalam. Tinggal dikembangkan. Ya. Jangan yang hanya ada yang di dalam sini kemudian ditambah dengan materinya supaya bisa guru juga memiliki konstruktivisme cara berpikir untuk mengajarkan siswa secara konstruktif. Jadi kalau guru tidak punya konstruktivisme agak sulit mengajarkan sesuatu secara konstruktivisme, cara menghemat energi. Jadi bisa saja misalkan kelompok 1 apa, kelompok 2 apa. Kalau bisa jangan terlalu banyak kelompok dulu. Ya, sekedar saja untuk menginisiasi kita bahwa bagus kalau konstruksinya misalkan kelompoknya beda-beda pekerjaan. Nanti saling mensupport, kelompok yang satu diminta menjelaskan ke kelompok yang lain dan seterusnya. Jadi mereka itu membangun pengetahuannya atas dasar pengalaman individu dan dasar pengalaman kelompoknya. Bisa dipaham Pak Hafid ya dan teman-teman yang lainnya? Iya Pak. Oke. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk memberi penjelasan. Ya, di sini kelompoknya kan tidak ada pencirinya, belum disebutkan pencirinya. Jadi Bapak bisa mengarang saja, secara radikal Bapak bisa buat saja. Jadi ini bukan mau dipakai mengajar ini, tapi latihan mengonstruksi secara konseptual yang keluar dari konsep-konsep konvensional yang selama ini. Jadi kita berpikir out of the box. Jangan dulu pikir sulit dilakukan, jangan. Ya. Tapi pikirkan apa saja secara radikal, tetapi fondasinya adalah siswa membangun konsepnya. Itu saja sebenarnya yang saya inginkan dari isian yang di dalam ini. Guru memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi penjelasan. Ya, jadi di sini kita lihat di fase kedua ini sudah mulai tergali pengetahuannya. Sangat mungkin berbeda dengan pengetahuan awal di introduction tadi. Ya, jadi nanti siswa jadi di introduction itu pengetahuan awal yang dibawa dari luar masuk ke dalam kelas. Boleh salah, boleh agak benar, jauh dari kebenaran, mungkin sudah ada yang benar, sekian persen yang masih jauh, itu ada pemetaannya di introduction tadi yang pertama. Sekarang dia sudah mulai tahu, oh begini, ketika dia berdiskusi dalam kelompoknya, ketika difasilitasi oleh guru, tapi guru jangan sama sekali jelaskan apa itu energi dan apa itu listrik di situ, belum. Ya. Bagaimana menghematnya, belum. Ya. Tapi biarkan mereka berdiskusi di dalam kelompoknya, biarkan mereka membangun idenya sendiri, mau salah mau benar itu nanti guru fasilitator. Oke ya, yang kedua di situ. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi itu dia dilihat apa yang sudah dia pahami, datang dari rumah, datang dari lingkungannya masuk ke dalam kelas, itu di langkah pertama. Sekarang di sini dia berkelompok, berdiskusi, difasilitasi oleh gurunya. Gurunya membayangkan apa yang harus dikerjakan sehingga mereka itu memiliki dasar untuk berdiskusi, apa yang perlu disiapkan dan sebagainya itu diceritakan di sini. Ya. Nah, kalau misalkan ini coba yang ketiga Pak Hafid apa? Ya, saya juga kadang-kadang sudah lupa fase yang ketiga itu. Fase yang ketiga ini adalah ketiga. Oh, restructuring student conception. Jadi menata ulang. Ya. Jadi menata ulang itu maksudnya yang merasa
tidak benar waktu konsep pertamanya datang ke dalam kelas, kemudian berdebat dengan temannya, itu dia menata ulang. Ya, kalau masih ingat teorinya Piaget itu, karena penataan ulang ini bukan secara kelompok, tapi secara individu. Jadi yang salah itu sadar bahwa saya salah ternyata. Yang agak benar-benar sedikit, dia menyempurnakan kebenaran konsep awal. Jadi di situ maksudnya. Jadi dia menata ulang, ya, restructuring itu artinya menata ulang. Jadi dia membangun struktur kognitif baru. Ya, kalau ingat teorinya Piaget dulu itu, kalau berasimilasi, berarti dia membangun terus, menata ulang ini. Proses asimilasi yang banyak. Tentu juga proses akomodasi juga terjadi di sini. Disinilah fase yang ketiga, itu ada siswa yang berasimilasi dan ada yang berakomodasi. Siapa yang berakomodasi itu adalah mereka yang pada saat awal masuk ke dalam kelas, adalah mereka yang salah konsepnya, dan ketika terjadi fase kedua di mana siswa dieksplorasi pengetahuannya, digali secara mendalam melalui proses-proses diskusi kelompok dan sebagainya, ada simulasi apa di situ dan sebagainya, kemudian mereka bisa nonton video dan seterusnya, lalu kemudian mereka sadar bahwa ternyata pengetahuan saya sebelumnya ini salah. Jadi dia sendiri yang mengatakan salah. Jadi pengakuan atas dirinya sendiri dan kemudian dia membangun kebenaran atas kesalahan. Ya, jadi jangan ditanya, coba kamu Rahmat, apa itu energi? Salah. Ini benar, ya. Itu tidak bisa begitu. Ya, bukan begitu modelnya kalau konstruktivisme. Konstruktivisme ini seperti ini. Ada introduction-nya, pemanasannya untuk melihat berapa orang siswa yang masih jauh dari konsep, yang sudah dekat, sudah hampir benar, dan seterusnya. Kemudian mereka lalu difasilitasi dengan fase yang kedua, yaitu fase kedua tadi apa? Exploring student prior knowledge, mengeksplorasi pengetahuan awal siswa. Ya, disitulah sebenarnya fase-fase yang kritis di situ. Ya. Jadi kalau kita lihat ya sama saja dengan di ke-13 itu ada 5M, tapi cara pemahaman guru itu tidak boleh menyampaikan konsep, karena kita harapkan bahwa yang menemukan dan membangun konsepnya itu adalah siswa. Sehingga pada fase yang ketiga ini, invention. Ya, invention itu artinya apa itu? Invention itu artinya penemuan sebenarnya. Mirip dengan discovery. Nanti bisa lihat apa bedanya invention dengan discovery. Ya, karena dua-duanya penemuan. Ya. Nah, jadi dia mau menata ulang, ya, restructuring itu menata ulang. Siapa yang menata ulang itu adalah mereka yang merasa bahwa konsepnya belum terlalu benar. Maka kalau salah, dia buang konsepnya, diganti dengan konsep baru yang dianggap benar berdasarkan proses-proses penggalian pada fase kedua oleh temannya. Jadi guru di sini apa tuh? Dia benar-benar fasilitator saja, tidak menyampaikan konsepnya. Coba naik lagi Pak Hafid. Halo Pak Hafid. Pak Hafid sudah keluar kayaknya nih Pak Hafid. Ini, oh silakan Pak Hafid. Ditarik ke bawah. 3 lagi. Ya, ini kan sudah fase yang ketiga kan? Ya, yang applying lagi saya mau lihat. Ya. Jadi dia di situ tadi, ya. Ke atas lagi, tidak kelihatan sebagian. Oke, applying ya. Ya, sudah yang keempat. Karena tadi kan yang pertama introduction. Yang kedua itu adalah exploring. Ya, yang ketiga restructuring, ya, penataan ulang. Jadi pertama tadi pemanasannya, pendahuluannya. Yang kedua adalah menggali pengetahuan secara lebih dalam. Yang ketiga adalah menata ulang. Sekarang applying the newly constructed area. Jadi di fase ini kita berasumsi bahwa
ketika siswa selesai dari fase ketiga, maka siswa-siswa itu sudah menemukan konsep yang barunya, yang berbeda kemungkinannya dengan konsep awalnya ketika dia masuk ke dalam kelas. Lalu dia oleh guru difasilitasi dengan di sini misalkan ada tugas-tugas, bisa pengamatan baru lagi. Jadi bisa saja begini, ada 2 pekerjaan siswa dalam satu sesi pertemuan untuk memahamkan konsep. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah siswa di fase ketiga tadi itu sudah menemukan. Kita mau tahu apakah siswa sudah menemukan konsepnya, lalu kita fasilitasi dengan sebuah langkah yang dimana siswa bisa menerapkan, applying dan newly constructed idea. Artinya siswa menerapkan ide-ide yang baru saja dia bangunnya. Ya, jadi dia sudah membangun di fase ketiga. Sekarang guru memfasilitasi untuk menerapkan ide-ide baru yang baru saja dia bangun itu. Ya. Sampai di tahap ini tidak pernah guru menjelaskan tentang konsep. Ya. Tidak pernah guru menjelaskan tentang itu. Bisa kita beda kalau mahasiswa kita jelaskan. Ini siswa. Ya. Jadi ini untuk sementara filsafatnya pembelajaran yang basisnya konstruktivisme. Guru membantu menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari pada konsep yang berbeda. Jadi di sini, jadi panduan umumnya sudah betul. Tapi kan harus nyambung ceritanya dari awal tadi. Karena di atas sekali tadi di introduction itu menghemat energi listrik ya, Pak Hafid ya, menghemat energi listrik ya. Ya, itu yang saya maksud waktu kita pertemuan yang lalu. Jadi ini topik utamanya adalah menghemat energi listrik. Ya. Sampai seperti apa kita membayangkan siswa itu sudah menemukan konsepnya dan kemudian tibalah kita pada fase yang keempat yaitu menerapkan. Kan di sini siswa membantu, guru membantu untuk menerapkan konsep-konsep. Ini masih umum ini. Ya. Tadi jalan ceritanya itu adalah konsep menghemat energi. Ya. Nanti yang lainnya menyesuaikan. Ya. Sehingga kalau didiskusikan ini itu bisa berbeda apa yang dilakukan oleh Pak Hafid dengan apa yang dilakukan misalkan oleh Ibu Hartini karena materinya berbeda. Ya, di situ poinnya sebenarnya. Ya, di situ poinnya. Guru memberikan tugas dengan LKS. Ini yang keempat ya. Keempat ya. Guru memberikan tugas dengan LKS yang memungkinkan peserta didik menerapkan konsep yang telah dipahami. Dituliskan di situ Pak, memahami konsep ya sudah ada ya. Kegiatan dilakukan siswa dalam menghemat energi listrik di rumah masing-masing. Guru memfasilitasi perubahan konsep yang telah dilakukan peserta didik ke arah yang lebih baik. Progres berisi aksi yang dilakukan siswa di rumah dalam upaya menghemat. Oke. Jadi sudah bicara tentang penghematan energi listrik. Nanti lihat di mana siswa itu kemudian bisa memahami tentang konsep penghematan listrik sebenarnya. Tentu nanti misalkan dia di LKS itu bisa saja dia mengamati lagi Pak. Ya, misalkan kalau ada lampu yang lampu dengan dinyalakan terus-menerus akan mati, kemudian yang satu dinyalakan kemudian dimatikan kalau tidak dibutuhkan. Di situ konsep penanaman konsep menghemat energi listrik. Karena di sini di fase keempat ini adalah applying, ya, penerapan boleh juga dia dibawa ke rumah. Karena nanti di bagian yang kelima Pak Hafid itu dan kelompok 7 yang lain itu bagian yang kelima itu adalah reviewing the new idea. Ya, jadi di sini itu menguatkan struktur yang baru terbentuk. Ya. Jadi nanti ketika dia
di bagian yang kelima. Jadi di sini menerapkan. Bagian kelima itu adalah menguatkan, ya, penguatan struktur kognitifnya. Misalkan kalau dia pulang, dia diberikan masalah, dia bawa ke sana di rumah itu seperti apa. Misalkan setiap siswa yang pulang ke rumah dalam konteks penghematan energi di rumahnya itu apa-apa yang dilakukan. Jadi kalau pulang pertemuan berikutnya, ini fase yang kelima bisa lagi dimulai menjadi fase yang pertama sebagai data, basis datanya untuk siklus pembelajaran berikutnya. Saya kira itu yang kelima, coba lihat Pak Arif. Jadi yang keempat ini adalah menerapkan. Menerapkan konsep yang baru ditemukannya pada fase yang ketiga. Ya. Nanti kita review ulang lagi. Yang kelima coba. Yang terakhir. Oke. Jadi ini sudah penguatan struktur kognitif yang baru terbentuk. Bagaimana cara penguatannya? Ya, di sini kan biasanya diberikan tugas. Ya. Jadi guru melakukan review dengan cara, barulah di sini kita bisa memberikan konsep yang benar, pengetahuan yang benar. Jika kemungkinan ada siswa yang belum terlalu paham. Jadi jangan di pertemuan awal, fase awal langsung dijelaskan. Cara-cara menghemat energi. Energi adalah, listrik adalah begini caranya menghemat. Itu sudah habis kalau begitu. Siswa tidak terlibat dalam berpikir. Ya. Nah, di fase terakhir ini ketika kita melakukan review pada ide-ide yang baru. Siapa di antara kalian yang masih belum paham tentang bagaimana menghemat energi listrik? Nah, baru tanya temannya, saya Bu, siapa namanya? Rina. Coba Ahmad jelaskan bagaimana keputusan kelompoknya tentang menghemat listrik. Dia akan jelaskan. Jadi hidup tuh pembelajaran, guru tidak pernah menjelaskan. Nanti guru pada akhir itu membuat kesimpulan-kesimpulan konseptualnya untuk dibawa pulang ke rumah. Jangan biarkan siswa pulang dalam keadaan penasaran. Kenapa? Karena pada fase yang kelima ini, ketika di bagian kedua guru memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan pengamatan di sekolah, bisa juga di rumahnya sebenarnya ini, untuk menguatkan struktur kognitif dari konsep yang sudah dia paham. Ya. Setelah itu, tugas-tugas yang dikerja oleh siswa itu harus dibaca oleh guru untuk direview kembali berapa persen di antara mereka yang paham. Nah, jadi tanpa perlu tanpa perlu diberikan tes, kita tahu bahwa si A sudah paham. Karena kalau tes itu ditanya apa itu listrik, belum tentu dia memahami karena dia hanya hafal tentang itu. Jadi fenomena hari ini banyak guru itu menganggap siswa yang hebat itu adalah yang banyak menghafal. Jadi kalau persis seperti buku itulah siswa yang hebat. Ya, kalau saya itu bukan siswa hebat yang seperti itu. Karena dia hanya fotokopi buku, pindah ke otaknya. Ya. Siswa yang hebat itu yang mampu berpikir dengan proses-proses yang difasilitasi oleh guru. Mulai dari introduction-nya, kemudian eksplorasinya, kemudian bagian yang ketiga adalah penataan ulang konsepnya, sampai kepada bagian yang keempatnya tadi adalah menerapkan atau applying konsep yang baru, sampai kemudian kita mereview di bagian akhir. Jadi kalau kita bandingkan dengan pembelajaran yang selama ini dilakukan guru, itu kan ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Ya. Jadi pendahuluan mirip tadi, kegiatan penutupnya juga mirip sebenarnya. Yang tidak mirip itu adalah umumnya guru menjelaskan konsepnya, kalau ini adalah dibangun konsepnya. Kalau kita bertanya bagaimana memfasilitasi siswa membangun konsepnya, seperti inilah cara siswa membangun konsepnya yang difasilitasi oleh guru.
Oke, saya kira itu saja untuk penjelasan saya. Silahkan kalau ada yang bertanya. Kalau sudah paham, ya silahkan dilengkapi yang masih bisa. Kalau sudah mengaku ya sudah cukup begitu saja. Atau ada yang lain seperti ini sudah sama dengan Pak Hatip? Iya Pak, kalau saya sudah hampir sama Pak dengan Pak Habib. Oke, berarti tinggal disempurnakan saja sesuai penjelasan saya ya. Iya Pak. Ya, ya. Kalau masih memungkinkan. Kemudian Ibu Heni, ada kesulitan untuk mengadaptasi penjelasan saya? Nanti diskusi dengan Pak Habib, ada itu seperti ini yang sama. Ini ya. Wow. Menyampaikan masing-masing ya. Berarti sudah hampir sama ini ya. Ya. Ya, Jadi Pak. seperti itu yang saya inginkan, bahwa meskipun secara konsep. Terus. Ya, betul. Oh ya, tidak boleh keluar karena jangan juga keluar dari situ. Karena itu panduan-panduan umumnya. Yang jelas jalan ceritanya itu adalah, jadi yang penting prinsipnya itu atau jalan ceritanya adalah 5 langkah ini. Nanti terakhir baru kemudian direview oleh guru bersama siswanya. Sudah seberapa jauh penguasaan konsep atau sudah seberapa jauh konsep itu sudah dibangun oleh siswa berdasarkan pada cara-cara penggalian informasi di bagian terakhir itu ketika ingin dikuatkan. Dan bagian terakhir itu review itu sebenarnya itu diberikan, boleh juga kalau misalkan di nomor 5, langkah nomor 5 untuk poin kedua dan ketiga itu kan kalau di sini dilakukan di sekolah. Ya, kalau mau ditugaskan di rumah boleh seperti yang saya katakan tadi, tapi nanti dia kumpul tugasnya, Bapak review kembali, kemudian di siklus pembelajaran berikutnya Bapak sampaikan bahwa berdasarkan hasil review penguatan struktur konsep yang dipahami oleh sebagian siswa ini masih ada sekian siswa yang belum paham. Nah, misalkan 1-2 itu di kegiatan pendahuluan pada materi berikutnya Bapak bisa memberikan pemanasan buat 1-2 siswa itu berdasarkan hasil review akan tugas yang diberikan tersebut dari rangkaian proses-proses dari 5 tahap. Jadi dia begitu berulang-berulang, ya nanti tinggal disesuaikan dengan fase-fasenya ini. Ya. Jadi fase ini itu memang lebih dekat ke IPA. Ya. Tapi tidak semua IPA harus begini, karena ada juga yang tidak secara konsep. Ya. Meskipun kalau kita bicara tentang konsep itu kan atribut saja. Ya. Artinya yang perlu diketahui siswa, misalkan kalau kita tanya tentang energi, yang di dalam pikirannya itu apa kalau energi? Kalau listrik itu apa yang ada di kepala siswa? Itu yang kemudian menjadi latar belakang pemikirannya yang tidak bisa kita lihat kecuali dieksplorasi. Jadi intinya di situ bahwa harus siswa yang membangun konsepnya, bukan konsep itu disampaikan oleh guru. Ya, tadi kan kalau Pak Habib mengemukakan satu permasalahan besar tadi itu, dari hasil observasinya itu adalah ada kesulitan guru dan siswa itu menggunakan misalkan peralatan, dan salah satu hasil identifikasinya adalah ya, sulitnya guru menyampaikan konsep. Mudah-mudahan dengan cara berpikir guru yang
Kalau hanya cara-cara lama seperti itu ya begitu terus. Ya maka gunakan cara-cara yang sedikit ekstrim begini. Coba kalau mereka tidak diajarkan konsepnya, dia temukan sendiri. Nanti bisa dicoba Bapak Ibu. Kalau susah ya ada dua kemungkinan. Memang sulit diterapkan. Yang kedua mungkin belum optimal guru memfasilitasi siswa. Itu saya kira ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira ini silakan disempurnakan. Nanti disempurnakan, jangan dulu dikumpul karena nanti saya mau siapkan satu folder di drive untuk tempat mengumpul tugasnya. Kemudian tadi saya sudah sampaikan di grup, ya nanti juga mungkin bisa disampaikan ke temannya karena ini tidak sempat lagi. Jadi berdasarkan informasi dari link kalender akademik yang diberikan ke kami ini, untuk memasukkan nilai tanggal 7 sudah bisa dilakukan. Sehingga kalau besok itu sudah tanggal 2, ya kemudian difasilitasi sampai semuanya satu-satu, kelihatannya agak terlambat. Karena itu saya sudah umumkan di grup, besok itu 3 kelompok. Ya, lusa 3 kelompok sudah selesai. Supaya saya ada kesempatan memeriksa sebelum memasukkan nilai. Apalagi ini kan saya sendiri. Ya, mudah-mudahan tanggal 7 itu ya, paling tidaklah tanggal 10-an nilai saya sudah kirim ke jurusan. Kalau yang Pak Nana nanti mungkin beliau yang lebih banyak, saya mensuplai penilaian pada saat presentasi saja ketika kelompok, karena saya yang kelompok 1 ya, untuk mata kuliah yang sama-sama dengan Pak Nana. Kalau ini saya sendiri. Jadi kalau yang unitnya kan sudah ada katanya karena kita ujian online. Kalau yang ini saya harus lihat satu-satu lagi. Satu-satu. Kemudian ini nanti jadi setiap mahasiswa di print out supaya saya bisa membaca, karena ini kan paling hanya 3-4 halaman ya. Nanti dikumpul di ketua tingkat. Kalau ada kuliahnya yang ada kuliah masih di Kendari ya? Oh, besok Pak. Kalau ya, setelah besok seminar Pak Laili. Kalau setelah besok masih ada sebelum Lebaran? Sudah tidak ada kayaknya Pak. Bagaimana ngumpulnya? Saya mau print out-nya. Kalau ini untuk apa namanya? Saya mau lihat saja supaya pertinggal secara soft copy filenya, tapi nanti saya kira mudah lah itu. Mungkin ada 1-2 yang bisa ke Kendari kalau iya Pak, bisa Pak. Ini ya. Oke. Jadi nanti teman-teman yang lain minta baca di grup bahwa untuk besok malam itu, saya cek dulu, untuk besok malam kelompok 531 dan lusa malam kelompok 642. 3 kelompok 1 hari. Ya, hanya malam ini karena kita sudah memang 1 kelompok. Besok itu 3 kelompok bergabung karena penjelasannya sebenarnya secara umum saja. Hanya kenapa saya tidak satukan pendampingannya ini karena terlalu banyak. Biasa crowded kalau terlalu banyak. Ya. Saya kira itu untuk sementara. Kalau ada hal-hal yang masih ingin dikonfirmasi pada waktu yang akan datang itu bisa. Tapi menurut saya ini sudah di atas standar ini. Sudah di atas standar. Ya. Meskipun belum sempurna sempurna, tapi itu yang saya maksud tadi. Kalau mau disempurnakan silahkan setelah mendapatkan penjelasan dari saya, supaya jalan ceritanya dari fase ke fase itu jalan. Boleh membuang langkah-langkah yang saya tulis, boleh menambahkan langkah baru, tapi tidak keluar dari kerangka perspektif teori dan tahapan pembelajaran. Kegiatan gurunya boleh macam-macam, boleh ditinggalkan itu. Yang penting tadi bahwa pemanasannya, introduksinya, kemudian exploringnya, dan seterusnya sampai play-nya, sampai reviewnya, atau penguatan struktur kognitifnya.
situ guru terakhir itu memberikan penegasan dan penguatan konsepnya. Di situ nanti terakhir baru disampaikan. Jangan dibalik, baru masuk sudah minta siswa menulis konsep, yaitu mereka nanti terperangkap dalam definisi. Oke ya, Pak Hafid dan Ibu Hartini. Iya, Pak. Pak Prianto ada ya? Ada Ya, semua, Pak, ada, Pak. Oh, oke. Baik. Ya, saya mohon maaf Pak Jung ini tidak bisa tampil. Biar saya buka kameranya begini, tetap saja. Ya. Sama juga Oke. di tempat kami, Pak. Jaringannya Ya, kurang ya. bersahabat. Oh, belum. Saya kira itu ya. Ya, mudah-mudahan ini Ya, Pak. jadi semua nanti di print out. Nanti saya kirimkan formatnya supaya satu format. Saya mau saya mau buat foldernya, saya simpan sebagai kenangan pembelajaran konsep sains supaya kalau ada datang ke rumah nanti bimbingan saya perlihatkan itu bisa. Paling tidak untuk PTK ini sejumlah permasalahan sudah ada. Ya, ini baru satu kelompok saja masalahnya sudah. PTK kan berbasis materi. Kalau ada masalah itu dipecahkan ya sudah bisa PTK itu. Yang susah itu permasalahannya adalah bagaimana mencari masalah. Jadi kalau sudah ada masalah ya dengan mudah kita selesaikan dengan cara-cara terserah, mau PTK, mau kuantitatif, mau kualitatif, mau penelitian pengembangan, misalkan medianya dan seterusnya untuk penelitian. Itu nanti tinggal digabung dengan apa yang dipresentasikan oleh kawan-kawan mahasiswa pada kelompok 1 dan 2 di mata kuliah saya dengan Pak Ari. Demikian saya cukupkan untuk sementara bagi kelompok 7. Ya, mudah-mudahan ini bisa dicerna dan kalau ada yang bertanya bagaimana itu konstruktivisme, Bapak Ibu sudah bisa jelaskan. Ya, meskipun mungkin penerapannya masih sulit, tapi konsep konstruktivisme itu sudah minimal secara mental, konsepnya sudah ada di kepala Bapak. Jadi kan banyak tuh kalau Bapak dengar penjelasan dari misalkan harus basisnya konstruktivisme. Kalau Bapak tanya itu konstruktivisme itu belum tentu dia paham secara detail seperti ini. Karena ini kita sudah bicara pada level-level aplikasinya. Apa yang teriak-teriak buat ini ada suaranya banyak dari belakang. Ya, sekali lagi pertemuan malam ini saya cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti diingatkan kembali teman-teman untuk membaca WA. Besok malam kelompok ganjil. Besok malam kelompok ganjil 351 dan lusa malam itu kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.